Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kakak akan membagikan video mengenai pelajaran yang akan biasanya masuk ke dalam soal-soal ujian nasional ya adik-adik. Nah, yaitu pokok bahasan mengenai suku banyak. Nah, biasanya itu kalau dipelajari kalau di sekolah itu materi untuk kelas 11 ya, atau kelas 2 SMA, yang mana kakak akan bahas mengenai soal ini, yaitu suku banyak. Dan terkadang adik-adik kan merasa kesulitan ya. Nah, maka dari itu kakak akan membagikan soal ini agar bisa membantu adik-adik di rumah ya. Nah, untuk itu kepada adik-adik dan semua penonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini terlebih dahulu ya. Nah, selamat menyaksikan. Oke pemirsa, inilah adik-adik di rumah bisa lihat ya, ini soalnya mengenai suku banyak, yaitu persamaannya yang ini yang akan kita selesaikan. Ini adalah 2x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 ditambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Bagaimana cara lanjutnya soalnya ini? Terusnya dia mempunyai, ini di soalnya ya, ini soalnya mempunyai akar x sama dengan 2. Kira-kira kalau dia pangkatnya 3, itu berapa harus kita cari akarnya? Otomatis harus 3 juga ya adik-adik. Nah, sekarang baru diketahui di soal itu akarnya baru 1, yaitu x1 nya yaitu 2 ya. Sebenarnya soalnya seperti ini, dia mengacu ke pertanyaan jumlah ketiga akar persamaan itu berapa. Nah, di sini harus banyak yang harus adik-adik pahami. Pertama, bagaimana cara mencari akar ya. Pertama di sini kita harus mencari x-nya dulu. Nah, karena di sini sudah diketahui akar pertama ataupun x-nya sama dengan 2, itu salah satu akarnya ya. Untuk itu kita harus mencari ya, harus mencari beberapa akar atau 2 akarnya lagi, karena di sini adalah pangkat 3. Nah, harus mencari 2 akar lagi untuk melengkapi persamaan ini agar kita tahu jumlah ketiga akar persamaan tersebut. Persamaan itu ya. Oke, kita mulai. Nah, begini, kalau di soal persamaannya sudah diketahui, yang kita cari apa terlebih dahulu. Kalau di sini ditunjuk adalah jumlah ketiga akar persamaan itu, sementara x1 sudah diketahui yaitu 2, dan x2 sama x3 nya belum kita ketahui. Bagaimana caranya untuk mendapatkan x3? X1 sudah diketahui, x2 belum, x3 nya belum. Jadi harus tahu dulu 2 akarnya lagi, baru kita bisa mencari jumlah ketiga akar persamaan itu ya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu karena di soal kita sudah mengetahui x1 ini x sama dengan 2, ini dianggap x1 ya adik-adik, untuk mempermudah kita agar kita tidak keliru nantinya. Nah, di soal kan cuma ditulis x sama dengan 2, berarti kita tulis x1 nya ini. Oke, x1 nya ini ya sama dengan 2. Dari persamaan ini berarti x1 nya adalah, kita tulis 1, sini x1 adalah sama dengan 2. Nah, dari persamaan ini 2x ini kita pindahkan ke bawah. Jawab, sini jawab ya adik-adik, jawaban ya. Dari persamaan yang harus kita cari faktornya tadi ataupun akarnya, kita pindahkan ke bawah. 2x pangkat 3 tambah px pangkat 2 px pangkat 2 tambah 7x tambah 6 sama dengan 0, tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya ya adik-adik, ini persamaan di soal itu. Soalnya persamaan ini yang sudah diketahui adalah x1, sedangkan yang ditanya adalah jumlah ketiga
akar persamaan itu. Jadi gimana cara mencarinya? Harus kita cari dulu X2 dengan X3. Nah, untuk itu karena X1 nya udah diketahui, kita tulis X1 sama dengan 2. Nah, X1 itu dinamakan fx, fungsi X ya, sama dengan fungsi X. Berapa fungsi X nya? Harus 0 ya, ini sama dengan 0. Nah, fx nya tadi, fx 2x ini kita ganti, X nya kan sama dengan X nya sama dengan 2, makanya X nya kita ganti fx, berarti F2 ya. F2 akarnya tadi kita masukkan ke dalam X. Ini fx ini ganti dengan F2. Jadi X nya tadi yang akar pertamanya kan 2, masukkan X nya digantikan dengan 2, berarti di sini juga diganti X ini, langsung aja ya, X ini langsung kita ganti dengan 2. X nya sama dengan 2, maka langsung kita ganti di sini 2x pangkat 3 harusnya. Makanya di sini 2 ya, karena X nya satunya sama dengan 2. X nya diganti dengan 2. Oke. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, X nya kan 2. Kita ganti Px pangkat 2, berarti X nya kita ganti dengan 2. P nya tetap. X nya berarti 2 pangkat 2, jangan lupa pangkat ya. Jadi nah ini pangkat 2 tambah 7x, 7 kali X, berarti X nya berapa tadi? 2 juga, sama X nya 2 ya, berarti X yang di dalam harus 2. 7 kali 2 tambah konstantanya 6 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai P nya berapa ya adik-adik. Nah, kenapa? Supaya mempermudah, karena di sini harusnya nggak boleh ada huruf, harus kita gantikan dengan angka. Nah, gimana caranya? 2 kali 2 pangkat 3 hasilnya ada 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 8. Nah, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sedangkan tambah P 2 pangkat 4 hasilnya 2 pangkat 2 hasilnya 4, berarti di sini P kali 4 tambah tutup kurung, jangan lupa ya. Nah, di sini tambah 7 kali 2 hasilnya 14 tambah 6 sama dengan 0. Nah, langsung aja, nggak usah kasih sama dengan biar nggak rancu ya adik-adik, karena sama dengannya udah ada di sini, otomatis di sini tinggal angka. Nah, karena di sini juga ada sama dengan, makanya jangan kita tulis di sini sama dengannya, cukup sekali aja sama dengannya ya. Nah, di sini 2 kali 8 berapa? 2 kali 8 adalah 16 ya, tambah P kali 4 4P, ini 16. Diperjelas dulu ya adik-adik. 16. Oke. Di sini tambah 14 tambah 6 berapa? Langsung aja kita tambah. Ini P kali 4 hasilnya 4P. Di sebelahnya 14 tambah 6 berapa? 20 sama dengan 0 ya. Sini ada satu angka yang memiliki huruf, berarti di sini tinggal di ruas kiri, sedangkan angka semuanya kita pindahkan ke ruas kanan. Berapa semua angka? 16 tambah 20 hasilnya 36. 36 kita pindah kan, 16 tambah 20 36, berarti di sebelah sini jadi minus 36, sedangkan 4P nya tetap. Dah, P nya berarti sama dengan, P nya adalah 36 kita bagi, ini 4 kali P, berarti pindah ke sini jadi per, jadi dibagi 4, P nya hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita masukkan ke persamaan awal tadi, yaitu ke persamaan ini di soal. Itu 2x pangkat 3 px pangkat 2. P nya kita ganti dengan angka 9 yang tadi, angka 4, mohon maaf, dengan angka 9 ya.
Nah, di sini 36 bagi 4 kan 9, berarti tulis 9. Nah, P-nya ganti, angka 9-nya kita masukkan ke P-nya. Nah, di sini saya buat sebelah sini ya. Oke, tadi persamaannya adalah saya tulis kembali 2x di soalnya gini ya, 2x pangkat 3 ya, 2x pangkat 3 tambah px kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0 ya. Ini soalnya tadi saya pindahkan ke sebelah, 2x pangkat 3 tambah px pangkat 2 tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Nah, dipindah di sini sama ya. Nah, P-nya sudah dapat tadi 9, berarti langsung kita ganti dengan angka 9. Berarti di sini 2x pangkat 3 tambah P-nya 9. 9x kuadrat tambah 7x tambah 6 ya, adik-adik. Di sini sama dengan 0. Nah, setelah itu sudah dapat persamaan baru, maka kita bagi persamaan yang sudah terbentuk ini dengan akarnya yang tadi, yaitu x sama dengan 2. X yang sudah kita ketahui adalah x satunya, yaitu x sama dengan 2. Kita bagi. Nah, persamaan ini kita bagi dengan x kurang x sama dengan 2, berarti x kurang 2 itu akarnya. Kita bagi seperti ini, cara ke bawah aja ya adik-adik. Berarti gini, 2x pangkat 3 ya, dibagi dengan ditambah 9x pangkat 2 tadi. 9 ini bagi ya, bagi x kurang 2. Kenapa x kurang 2? Karena x sama dengan 2, makanya 9x pangkat 2 tambah 7x tambah 6-nya ya, kita bagi. Ini nggak perlu lagi sama dengan 0 karena kita mau bagi ya, kita mau bagi dengan x kurang 2. Nah, di sini adalah 2x pangkat 3 bagi dengan x dulu. Cara membaginya seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu ya, saya letakkan di sini x kurang 2 ya, biar di sini bisa muat angka-angkanya, hasilnya ya. Nah, di sini 2x pangkat 3 bagi x berapa? 2 bagi 1 2, x3 bagi x1 x2, berarti 2x pangkat 2 tambah 9. Nah, 2x pangkat 2 kita kalikan dengan x kurang 2 berapa? 2x pangkat 2 kali x, 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 kali minus 2 hasilnya minus 4x pangkat 2. Kita kurangkan ke bawah seperti layaknya membagi ya. Seperti biasa kalau cara membagi itu harus di ini bukan akar, ini bagi. Harus dikurang setelah kita dapat hasil baginya ya. Kita kurang 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 habis, sisa 0 atau titik. Sedangkan 9x pangkat 2 kurang minus 4. 9 ini sama-sama x pangkat 2 berarti bisa dikurang atau ditambah. Ini karena kurang dengan min berarti jadi plus ya. Berarti 9 tambah 4x pangkat 2. 9x pangkat 2 tambah 4x pangkat 2 hasilnya 13x pangkat 2. Ini hendak kita coret habis ya. Nah, di sini kita turunkan lagi angkanya, yaitu 7x ya. Ini turun ke bawah sama seperti kita membagi biasa ya. Turunkan positif 7x 13 kita bagi dengan x. 13x kuadrat bagi x berapa? Hasilnya adalah 13 bagi 1 hasilnya 13x pangkat 2 bagi x hasilnya x, berarti plus 13x. Kita kalikan lagi ke bawah, 13x kali x 13x kuadrat. 13x kali minus 2 hasilnya minus 26x. Jangan lupa x nya karena ada koefisiennya ya. Nah, maaf, ada variabelnya ya.
karena ada variabel, jangan lupa variabelnya juga ikut. Jadi plus 13 kali 2 minus 2 hasilnya adalah minus 26x. Oke, sekarang kita kurang juga. 13x kuadrat kurang 13x kuadrat berarti habis ya adik-adik, habis. Ini dicoret, tinggal 7x dikurang minus 26 berarti dia kalau minus dengan minus berarti jadi plus, berarti 7 tambah 26. Berapa hasilnya 7 tambah 26? 33x, positif 33x. Nah, turunkan lagi angka, karena di sini bersisa angka 6. Ini tadi sudah turun ya adik-adik, dan tinggal 6 lagi. Kita turunkan plus 6. Nah, 33x bagi x hasilnya adalah 33 bagi 1 hasilnya 33. X nya bagi x hasilnya tinggal angka, berarti 33 ya adik-adik. 33 sini cuma 33 kali x 33x 33x tambah ini tadi 33x ya, sini. Oke, saya ulangi tadi di P ini saya ada yang kurang memberikan tanda, yaitu negatifnya. Ini negatif 36, berarti di sini negatif 36. Maklumlah di sini otodidak ya adik-adik. Jadi saya mendapatkan di sini tadi 36 minus 36 bagi 4 hasilnya minus 9. Nah, minus 9 ya, hasil P-nya minus 9. Jangan lupa di sini juga harus minus 9. P-nya walaupun positif di sini, berarti di sini diganti dengan minus 9. Nah, di sini berarti harus diganti dengan minus 9. Jadi minus 9 dikurang, saya ulangi sampai di sini ya, sampai poin ini saya ulangi lagi, dan saya hapus dulu yang ini karena sini udah diganti dengan minus 9, sedangkan tadi positif 9, makanya saya ganti. Oke, saya hapus dulu yang bawahnya biar tidak keliru ya adik-adik. Di sini tadi 2x pangkat 3 bagi x hasilnya 2x pangkat 2. Kalikan ke bawah, 2x pangkat 2 kali x, 2x pangkat 3, 2x kali min 2 hasilnya min 4x. Nah, 2x pangkat 3 dengan 2x pangkat 3 kalau dikurang habis ya, habis, dicoret. Minus 9x pangkat 2 dikurang minus 4x kuadrat, hasilnya minus dengan minus dekat-dekat ya, berarti jadi plus, berarti minus 9x pangkat 2 ditambah 4x kuadrat, jadi hasilnya adalah minus 5x atau negatif 5x kuadrat. Kemudian ini kita turunkan angka 7-nya, 7x plus 7x minus 5x pangkat 2 dibagi dengan x, hasilnya minus 5 bagi 1 hasilnya minus 5. X kuadrat bagi x hasilnya x. Nah, sedangkan kalau dikalikan ke bawah, minus 5 dikali plus x hasilnya minus 5x pangkat 2. Minus 5x kali minus 2 hasilnya plus 10, atau negatif kali negatif hasilnya positif 10x. Kita kurang ke bawah, minus 5 dikurang minus 5 hasilnya minus 5 tambah 5, berarti hasilnya 0, habis. Sedangkan 7 kurang 10 hasilnya adalah minus 3x atau negatif 3x. Kita turunkan angka 6 tambah 6 ya. Sini tadi minus, jangan lupa minnya atau negatifnya.
Di sini negatif 3x bagi x lagi. Berapa negatif 3 bagi 1? Hasilnya negatif 3. X bagi x, hasilnya tetap angka, hilang x-nya ya. Di sini juga 3 kali, kita kalikan lagi ke bawah setelah dapat hasil ini. 3 kali x, 3 minus 3 kali x minus negatif 3x. Negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Jadi dikurang, habis ya, dicoret semuanya, tinggal 0, sisanya tidak ada. Nah itulah tadi, berarti yang kita dapat untuk persamaan pangkat 2 nya adalah ini ya. Ini yang akan kita cari faktornya lagi, karena tadi ada 2 faktor, maka pas di sini pangkatnya 2, berarti tinggal 2 faktor lagi. Nah ini persamaan yang sudah kita dapat. 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 3, kita pindahkan ke bawah ya. Sini 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Bagaimana cara mencari akar? Bagaimana cara mencari akar dari persamaan ini? Karena sekarang ada 2 akar lagi yang belum diketahui. Nah, caranya adalah kita bagi dulu koefisien ini, sama-sama bagi 2 semuanya ya. Supaya kita bisa mencari faktor atau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sini saya akan membagikan tentang kuadrat sempurna ya, melengkapi, mencari akar dengan melengkapkan kuadrat sempurna, bukan dengan memfaktorkan. Nah kita bagi dulu dengan agar koefisiennya 1 biar lebih gampang dalam mencarinya ya. Nah di sini bagi 2, sama-sama bagi 2, ini per 2, berarti 2 bagi 2 hasilnya 1, berarti x pangkat 2. Minus 5 bagi 2 hasilnya minus 5 per 2 atau negatif 5 per 2x. Negatif 3 per 2, berarti negatif 3 bagi 2 hasilnya negatif 3 per 2, sama dengan 0. Sini yang A nya adalah 1, di sini koefisiennya 1, sedangkan B nya adalah 5 per 2, sedangkan C nya adalah 3 per 2. Yang kita ambil adalah A dengan C nya. Nah kita ambil ini, maksudnya ini kita ambil koefisiennya ini dulu, yang B. Cara untuk mengambilnya, kita harus cari dulu koefisien B nya, kita ambil, taruh di sini ya. Koefisien B nya berapa? Minus 5 per 2, berarti minus 5 per 2. Kita kalikan dengan setengah, kali setengah ya, dengan melengkapi kuadrat sempurnanya. Baru kita kali setengah, dikuadratin. Minus 5 kali 1 hasilnya sama dengan minus 5. Jangan lupa di dalam kurung ya. Minus 5, 2 kali 2 hasilnya 4, dikuadratin. Itu cara melengkapkan kuadrat sempurnanya, hasil dari koefisien B tadi. Nah berapa hasilnya? Minus 5 kali minus 5 hasilnya 25. 4 kali 4 pangkat 2 hasilnya 6, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah ini kita masukkan ke persamaan ini. Di sini juga sama-sama, di sebelah sini kita pindahkan dulu yang C nya ya. Yang tinggal hanya koefisien A dengan B, berarti x pangkat 2 kurang 5 per 2 x kurang 3 per 2, ini kita pindahkan 3 minus negatif 3 per 2 pindah ke ruas kanan, sama dengan jadi positif 3 per 2. Sini kita tambah ya, x kuadrat kurang 5 per 2 x ditambah dengan ini, harus ditambah ya. Jadi di sini berapa tadi? Minus 5. Sini minus 5 per 4. Berarti ambil ini minus 5 per 4 nya, ambil ke sini. Minus
Sini tetap tambah, dia harus ditambah. Minus 5 per 4 kuadrat. Langsung kita pindahkan yang ini untuk ke ruas kiri. Tapi kalau untuk di ruas kanan boleh hasilnya yang kita pindahin, yaitu 25 per 16. Oke, di sini jadi gini. Sini tadi minus 5, negatif 5 kali setengah. Negatif 5 kali setengah hasilnya negatif 5 per 4. Dikuadratin sama dengan 3 per 2. 3 per 2. Ini 3 per 2 nya kita pindahin sini. Jadi di sini kita ambil yang ada kuadratnya aja, yang di ruas kiri kita ambil yang ada kuadratnya aja, berarti x kuadrat dengan minus 5 per 4 kuadrat. Ini yang kita ambil untuk di ruas kiri, berarti x kurang 5, ini kurang ya, minus kali plus hasilnya minus 5 per 4. Ini kan ada kuadrat, berarti di dalam kurung kuadrat, sama-sama kuadrat kan, berarti dikurung dulu ya, dikurung karena sama-sama ada kuadrat di sininya. Maka di sini kita ambil yang enggak ada kuadratnya, x kurang 5 per 4 ditutup kurung kuadrat karena sama-sama kuadrat ya, seperti ini boleh. Dan sama dengan 3 per 2 karena di ruas kiri sudah ditambah dengan minus 5 per 4 kuadrat yang dikali setengah tadi, maka di ruas kanan juga harus kita kurang dengan minus 5 per 4. Kurang atau ditambah, tadi kan tambah di sini, berarti sini juga tambah minus 5 per 4. Langsung aja kita ambil hasilnya. Minus 5 per 4 itu hasilnya yang kalau dikuadratkan hasilnya adalah 25 per 16, berarti ditambah 25 per 16. Nah, di sini sama-sama kita ini kita jumlahkan dulu. Yang ini yang ruas kanan, berarti sini tetap x kurang 5 per 4 kuadrat. Ini disamakan penyebutnya, berarti sama-sama 16. Berarti di sini 16 bagi 2, 8 kali 3 24 tambah 25 per 16. Berarti di sini kita masukkan ke situ ya. Oke. Ini berarti x 5 per 4. Ini kan x kurang 5 per 4 kuadrat sama dengan 24. 16 per 16 tambah 25 per 16. Ini dijumlahkan 24 tambah 25 hasilnya 49 per 16. Ini kita pindahin dulu. Ini kita ambil dulu yang ini, yang ruas kirinya kita pindahin ke atas. X sini ya. X kurang 5 per 4 kuadrat. X kurang 5 per 4 kuadrat, sama-sama kuadrat, sama dengan yang ini tadi sudah kita pindahkan yang sebelah kiri, tinggal sebelah kanan. 24 tambah 25 hasilnya 49 per 16. 49 per 16 ya. Nah, sini karena dia bentuk bilangannya bilangan kuadrat, di sini juga bilangannya bilangan kuadrat, maka bisa sama-sama diakarkan. Yang ruas kiri dengan kanan sama-sama kita akarkan, yaitu akar pangkat 2. Akar dari x, ini buka kurung, x kurang 5 per 4 kuadrat sama dengan akar, sama-sama akar, diakarkan 49 per 16. Maka di sini akar dengan kuadrat habis ya, karena sini ada kuadrat di bawah akar pangkat 2, maka habis akar dengan kuadratnya, berarti tinggal x kurang 5 per 4. X kurang 5 per 4 sama dengan ini angka di bawah akar di sebelah kanan, ruas kanan, yaitu 49. Akar dari 49 adalah 7 per 4.
7/4. Maka untuk nilai X-nya adalah di sini 7/4, itu bukan hanya 7/4 aja, berarti plus minus. Plus minus. Di sini juga plus minus. Itu untuk hasil akarnya. Kalau dia X pangkat 2. Nah, X kurang 5/4 plus minus 7/4. X-nya berapa? Berarti kita pindah ruaskan minus 5/4 pindah ke ruas kanan. Untuk yang pertama kita pakai dulu positif 7/4, baru nanti minusnya terakhir ya. Nah, ini pindahkan ke ruas kanan, berarti positif dulu yang kita pakai, yaitu untuk mencari X2, yaitu 5/4. Dan untuk mencari X aja, yaitu minus 5/4 atau negatif 5/4 pindah ke ruas kanan, hasilnya positif 5/4. Sementara di sini adalah plus minus 7/4. Plus minus 7/4. Nah, sekarang ada 2X yang belum kita ketahui, yaitu X2 dengan X3. Cari dulu X2-nya. X2-nya adalah, karena di sini plus minus, maka bisa pakai plus dulu atau minus dulu. Berarti kita pakai yang plus dulu ya. Pakai yang plus dulu. Berarti 5/4 tambah atau positif tambah 7/4. Hasilnya X2-nya yaitu 5 tambah 7 hasilnya 12/4 ya. 12 bagi 4 hasilnya 3. Maka X2 atau akar yang keduanya adalah 3. Maka plus sudah kita gunakan, sekarang tinggal minus atau negatif ya. Tadi plus minus, maka yang dahulu kita kerjakan adalah plus, dan yang kedua adalah minus atau negatif. Berarti X3-nya adalah X3, yaitu ambil dari persamaan ini lagi, tadi X sama dengan 5/4 plus minus 7/4. Masukkan ke sini, sekarang tinggal yang minus. Plusnya sudah atau positifnya sudah, sekarang yang negatifnya lagi. Berarti 5/4 kurang 7/4. Berapa hasilnya? Negatif 2/4 ya. 5 dikurang 7 berarti lebih besar 7, berarti jadi negatif ya. Negatif 2/4 atau negatif setengah, sama dengan negatif setengah. Nah, X1-nya berapa tadi? 2 di soalnya. X2-nya berapa? 3 ya. Ini X2-nya. X2-nya 3 dan X3-nya adalah negatif setengah. Kita jumlahkan. Karena yang ditanya adalah jumlah ketiga akar. Jumlah ketiga akar persamaan itu. Yang ditanya adalah jumlah ketiga akar persamaan itu. Berarti kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan X1 tadi di soal sudah diketahui, yaitu 2. X1 yaitu 2 tambah X2 yaitu X2-nya. Yang saya tengokkan X. Nah, ini X1-nya kan tadi di soal. X1-nya yaitu 2. Sekarang X2-nya yaitu yang sudah kita dapatkan, yaitu dari jawaban kita tadi atau penyelesaian. X2-nya adalah 3 nih. Cara mencarinya 3 ya. X2 3, masukkan ke sini 3 tambah karena dijumlah. Di sini X3-nya berapa? Hasilnya yaitu min 2/4 atau setengah. Negatif setengah. Masukkan tambah negatif setengah. Jumlahkan 5. 2 tambah 3 hasilnya 5. 2 tambah 3 5 tambah negatif setengah. Nah, samakan penyebutnya, sama-sama 2, berarti 10/2 tambah, atau ini min positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti negatif 1/2 sama dengan 10 kurang 1
10 kurang 1 hasilnya 9. 2 tetap, berarti 9/2. Nah ini hasilnya, jumlah ketiga akar tadi ya, 9/2. 10 kurang 1 hasilnya 9. Nah itulah tadi mengenai soal dan pembahasan mengenai suku banyak ya adik-adik. Terima kasih sudah melihat video ini, dan lebih dan kurang kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.